warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Harnomo, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri Takeran Kabupaten Magetan. Kali ini saya bersama Ibu Tabia Maesari. Beliau mengajar mata pelajaran konsentrasi kalian TKJ di SMK Negeri Takeran. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan percakapan observasi dengan Ibu Tabia Maesari. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Pak Setio. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak Setio sehat. Pak Setio sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya. Kita akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan observasi kondisi. Jadi Pak Setio, baik Pak Setio. Adapun tujuan dilakukannya observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan belajar agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswanya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bu Maya, boleh ya Bu? Boleh Pak. Pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Oke, untuk rencana pembelajaran saya akan membuat dua Pak Setio. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama melalui kegiatan diskusi dan presentasi siswa dapat memahami konsep dan cara konfigurasi NAT. Terus yang keduanya kegiatan praktikum siswa dapat menerapkan dan melakukan konfigurasi NAT. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Oke. Untuk areanya pengembangan yang ingin saya capai dengan pengetahuan dan keterampilan siswa Pak Setio. Untuk aspek pengetahuan saya ingin siswa dapat memahami konsep NAT melalui definisi, fungsi, cara kerja, dan cara konfigurasi melalui kegiatan diskusi kelompok. Untuk aspek keterampilan sendiri, saya ingin siswa itu dapat melakukan konfigurasi dan pengujian NAT melalui kegiatan praktikum serta melakukan presentasi hasil praktikum mereka berupa laporan, PowerPoint, dan video tutorial. Baik Bu, jadi area yang ingin dicapai yaitu aspek pengetahuan, keterampilan siswa ya Bu. Iya Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga, kira-kira strategi dan rancangan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu pertanyakan saat yang ketiga, kira-kira strategi dan rancangan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran ini? Oke, untuk kali ini strateginya saya gunakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa dan integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Untuk modul pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran berbasis project dan project based learning. Terus metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok, penugasan praktikum, dan presentasi kelompok. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas yaitu dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran project based learning dengan metode diskusi kelompok, penugasan praktikum, dan presentasi kelompok. Benar itu ya Bu Maya? Oke, benar banget Pak. Baik, lalu bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas nanti? Oke, untuk media pembelajaran saya menggunakan beberapa media pembelajaran Pak. Di antaranya ada Hangout, materi cetak, dan scan barcode, video tutorial di YouTube. Lalu ada scan barcode Hangout digital menggunakan Flipbook, sama ada LKPD dan PowerPoint. Baik, bagus sekali media pembelajaran yang Ibu pilih.
Lalu kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Oke, saya akan melakukan pembelajaran tersebut hari ini, tapi jamnya itu jam 3 dan 4. 3 sampai jam 4 di kelas 12 TKJ 2. Oke, jadi pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini jam ke-3 dan 4 di kelas 12 TKJ 2. Saya akan datang nanti di kelas Ibu dan melakukan observasi kelas dan akan melihat tentang mencatat hal apa saja yang terjadi dalam kelas Ibu. Dan nanti setelah Ibu melakukan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik dari calon guru penggerak. Ya, baik Pak Setio, monggo. Sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan hasil dari percakapan kita hari ini? Hasilnya percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran terkait kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan seperti media yang akan saya gunakan, lalu metode dan strategi seperti apa yang saya gunakan sehingga saya bisa mempersiapkan mulai dari sekarang Pak. Baik, terima kasih Bu Maya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai jumpa nanti di jam ke-3 dan 4 di kegiatan observasi kelas ya Bu. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu untuk memimpin doa dulu yuk. Ketua kelas, siapa yuk? Siap gerak, doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Udah ya, gimana keadaan hari ini kalian? Apakah baik-baik saja? Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa ya? Rizky. Oke. Biar lebih jelasnya saya absen terlebih dahulu ya. Oke. Desti ada? Deswita? Oke, dijawab ya, sing banter ya. Dia? Ada. Oke. Dian? Ya. Ervita? Ya. Evandra? Gak ada ya. Fahrizal? Fajar? Farid? Feni? Fitrianto? Gasar? Gasa? Habib? Hani Pristi? Hendi? Ilyas? Irma Fitria? Kaila? Latifa? Laila? Maisa? Melinda Krista? Muhammad Abdul Aziz? Muhammad Budi? Muhammad Rizky gak ada ya? Oke. Apa keterangannya? Sakit ya. Sakit apa? Tipes. Sudah dijenguk belum? Sudah. Oke. Nabila? Nadia?
Nagita Nur, oke. Naila, Nanda Putri, Natasha, Naufal, Nasri, oke. Nia Putri, oke. Berarti ada 3 ya. Fahrizal, iya ya Fahrizal, iya yang nggak masuk tadi ya, sama Rizky Muhammad Rizky ya. Oke. Sebelum mengawali kita masuk ke materi, biar kalian semangat, coba berdiri semua yuk, kita ice breaking dulu yuk. Ayo, bisa berdiri yuk. Gitu. Oke, untuk ice breaking nanti kita 1 kepala ya, 2 telinga, 3 hidung, 4 kita tegak biasa, berarti nanti 5 tepuk. Oke ya, konsentrasi ya, ben gak Ilyas gak tidur aja ya, ben gak ngantuk ya Ilyas. Oke, kita mulai ya. 3, ayo kita masih coba dulu ya. 3, yuk. 4, 1, 2, 3, 5. Oke. Ini kita masih mulai, masih coba dulu ya. Yuk kita mulai ya. 1, 3, ayo 3, nanti 3, ayo. 2, 5. Oke. Mulai lagi ya. 5, 2, 1, 3. Ayo, bingung kabeh. 4. Oke. Saya rasa udah cukup semua ya. Udah semangat, terutama Ilyas ya, semangat ya Ilyas ya. Oke. Udah silakan duduk kembali ke tempat duduk. Terus kita masuk ke materi ya. Oke. Sebelumnya ada yang tahu tentang apa itu nat? Nah, masuk nat keramik. Nah ya, untuk nat yang kepanjangan dia Network Address Translation. Oke, kita naik dulu. Ini untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama melalui diskusi dan kerja praktek peserta didik. Terus yang kedua melalui diskusi dan untuk yang pertama melalui diskusi kerja praktek peserta didik dapat memahami konfigurasi NAT dengan benar. Terus yang kedua melalui diskusi dan kerja praktek peserta didik dapat menerapkan konfigurasi dari NAT. Oke, itu ya untuk tujuan pembelajaran kita tentang NAT. Terus selanjutnya, oke, untuk konsepnya kita ada yang sudah pernah ke Bali, ada yang sudah, ada yang belum ya. Banyak yang sudah ya. Oke, untuk ke Bali biasanya di sana ada apa aja? Oke, terus untuk turis berarti kita perlu ada apa lagi? Oke, di sini kita ada di Bali. Biasanya kita ketemu turis ya. Kalau yang turis ini dari mana ini? Oke. Ada yang dari Jepang, terus ini dari mana ini? Oh, ini Taiwan ya, Taiwan ya. Terus yang di sini ada ini ya, ada mbak-mbak ini ya. Dia merupakan nih penerjemah, atau biasanya kalau kita biasanya di tempat wisata banyak kita disebut guide ya.
Berarti dia kalau di Bali berarti dia penerjemah dari orang-orang asing ini. Udah ya. Kita langsung aja ya, Nek ya. Oke. Nih, untuk konsepnya sendiri, untuk gateway berarti network address translation adalah dia suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP dengan cara mentranslasikan IP private menjadi IP public. Ya, itu konsep dari NAT. Biar kalian lebih paham lagi, di sini, oke, sebentar. Sini ada gambarnya juga. Oke. Untuk biar lebih paham lagi, di sini ada lembar kerja peserta didik ya, LKPD sama handout ya. Ini ada 2. Silahkan nanti dibaca ya. Sebelum saya ngasihkan ini sama kalian, saya bagi tugas dulu ya, bagi kelompok dulu ya, maaf. Oke, untuk kelompok 1 biar kita mudah gini aja ya. Oke, untuk kelompok 1 Ervita ada. Oke, berarti sini ya, kelompok 1 ya, Ervita, dia. Coba kelompok 1 berarti pindah sini. Coba, ayo. Berarti Ervita, dia sama Aziz, terus Fitria sama Nabila. Yuk, yuk. Coba, ini kan sudah saya bagi ya kelompoknya. Terus kelompok 2, Disti, Dian, Nia, Hendy sama Naufal. Itu kelompok 2. Kelompok 3, Natasha, Latifa sama Ima, Ilyas sama Mahesa. Jadi sesuai nih 1, 2, 3 gitu ya. Oke, ayo dan silahkan berpindah. Kelompok 3 tadi. Kelompok 4 Melinda, Nagita sama Gasar sama Naria, Fajar. Kelompok 5 Deswita, Hani, Nanda, Budi, Habib, Nadia. Kelompok 6 Kaila, Laila, Feni sama Farid. Yuk. Dan cari kelompoknya. Situ Nasri ini. Di sini mana di sini? Nasri kelompok 6. Oke, silakan cari tempat duduk. Sudah tempat duduk. Kelompok 1 ya. Oke, saya bagi ya. Kelompok 2 kelompok 3. Ayo ya, sojo ngantuk ya. Kelompok 4 kelompok 5. Kelompok 6 ya. Udah kan. Nih, kelompok 6. Oke, pinjam sebentar ya.
Di situ ada 2 lembar kerja ya, LKPD. Untuk LKPD silakan ditulis nama kelompoknya di sini. Oke. Coba perhatikan sebentar, tuliskan nama kelompok kalian di sini. Setelah itu nanti di sini ada soal amatilah gambar ilustrasi. Berarti yang di sini silakan kalian diamati ya. Terus setelah itu jawabannya ada di sini. Udah ya, jelas ya. Terus untuk link handoutnya silahkan kalian di sini, ada di sini, ya. Terus untuk video materi juga ada yang di bawah, barcode yang ada di bawah, ya. Terus untuk yang nggak bisa untuk barcode, ini ada materinya, ya. Udah, yuk silakan dikerjakan. Oke, ini ada lembar diskusi atau lembar kerja peserta didik untuk kalian. Nanti silakan ditulis nama kelompok kalian masing-masing, ya, yang sudah saya bagi. Terus ini di sini ada langkah kegiatan, pelajari materi yang di-share, ya. Berarti untuk ini yang B pengamatan. Berarti untuk pengamatan ini kalian. Terus yang dibalik silakan dilihat dulu. Dibaliknya itu ada soal ya. Amatilah gambar ilustrasi network atau NAT. Kemudian didiskusikan. Berarti untuk nomor 1, nanti silakan kalian ditulis di sini, ya. Terus untuk nomor 2 itu tuliskan langkah-langkah konfigurasi, dan nomor 3 tuliskan langkah-langkah juga penguji konfigurasi NAT. Itu untuk 2 dan 3 kalian silakan nanti dipresentasikan, ya, presentasikan. Itu nanti boleh berupa laporan atau tutorial, ya, boleh PDF atau video. Pokoknya nanti dipresentasikan salah satu maju ke depan untuk presentasi, ya, gitu. Jelas? Oke, silakan dikerjakan, ya. Kalau nanti kalian setelah presentasi, nanti kemungkinan nanti kita praktekkan, ya. Oke, yuk silakan dikerjakan. Sudah selesai? Belum ya? Oke. Belum? Sudah? Belum. Kelompok ini sudah belum? Belum? Oke, silakan dikerjakan. Yuk. Sudah? Belum? Ada kesulitan? Mana yang kesulitan? Gak apa-apa. Ini di sini ada yang kesulitan? Gak apa-apa ya. Oh, sulitnya nyekel. Oke. Mungkin paketan datamu habis. Coba dicoba lagi. Yang mana dulu sing di-scan, yang mana? Yang video. Oke, video yuk. Yuk. Oh, sudah ya? Oke. Mungkin tadi jaringannya ya. Ke sini sama, scan ya? Oke. Sudah bisa? HP ini nge-hang paling. Kebanyakan TikTok ya. Coba ganti punya temen nih. Ya. Oke. Ceto belum keluar ya. Ya. Udah ya, silakan dipelajari dulu. Ini ada kesulitan enggak ya? Coba di-scan ini materinya. Ya, bisa. Oke, masuk ya. Udah ya.
Oke, silakan dipelajari dengan kelompok kalian. Baca, tiru, dan pelajari. Nanti kalau sudah ya, kalau sudah salah satu kelompok ya, salah satu kelompok untuk ketuanya aja ya, ketua kelompoknya untuk ambil router dan kabelnya, kita praktek ya. Yuk silahkan sambil nanti dikerjakan. Yuk, ayo perwakilan kelompok kalian, yuk silakan diambil. Yuk silakan nih diambil. Nanti kita praktek NAT ya. Ayo kelompok sing belakang, kelompok 6 ayo. Kok iki gak? Coba di situ. Coba bentar ya. Sambil kalian untuk nyalakan routernya. Untuk ether 1 itu berarti kabel biru. Terus untuk yang 3 ya, 3 yang pendek. Ya, ether ya 1 dan 3 ya, ether satunya yang biru. Biru ya. Oke, untuk hari ini kita praktikum konfigurasi pengujian NAT ya. Untuk gateway-nya kita ini ya, 192.168.98.1 ya. Ether satunya tuh absen kalian plus 10 ya, itu ya. Terus ini nanti berarti kalian harus connect ke internet ya, buka website. Terus setelah itu tugasnya nanti boleh kalian dibikin video, boleh file PDF, boleh PowerPoint. Pokoknya nanti kalian untuk presentasi senyaman dan se-enjoy kalian. Oke, udah. Kalau sudah silahkan dikerjakan. Yuk. Intinya kalian connect ke internet. Udah ya, bisa ya ini ya. Oke. Ini yang 3 ya. Udah. Saya tunggu ini ya. Apa sih nggak bisa ini? Lah, ether 2-nya kan iki gak mau pasang ngene PC. PC-nya coba dipasang. Yo sesuai 3 apa 2? Oke. Toh di refresh kan. Yo. Udah ya, bisa ya. Ini bisa. Oke. Ini sudah bisa ya. HP-ku. Mungkin ada yang nggak bisa. Sudah connect semua ya? Kalau sudah
bisa semua ya. Untuk tugasnya silakan kalian dibikin laporan praktikum ya. Terus nanti kita presentasikan. Oke. Tuh ya. Sudah ya? Sudah. Oke. Coba di bikinan ning Word, dibuka Word-nya, nanti buat di laporan. Ini absennya nomor berapa? 20. 18. Terus? 22. Terus? 32. 17. Wes wong iki kirane nyatano. Manut sutradara ben iso apik. Sudah ini. Sudah? Bisa ini? Yo, kalau sudah bisa berarti bukaan none YouTube atau Google. Lu iya. Bisa belum? Urung. Enggak usah nggih Wilen. Ini sudah? Sudah. Connect none internet sudah bisa? Oke. Kalau sudah bisa connect ke internet berarti buka web browser atau YouTube? Oke, kelompok 1 berarti ini sudah bisa ya, kelompok 1. Yuk, ini kelompok 2 belum. Yuk, kelompok 1 tadi juga sudah ya? Bisa connect ke internet ya? Sudah. Ya, oke. Kelompok 3 sudah connect internet. Yuk coba dibuka YouTube atau Google dibuka. Ojo senyum-senyum ayo. Hah? Piye nggak bisa? Internetnya nggak bisa? Gue web browser bukaan. Yuk. Oke, untuk ini direset ya. Sudah? Sudah semua ya. Ini sudah bisa. Coba dilihat di web browsernya. Oke, YouTube. Oh iya, bisa ya. Terus selanjutnya kelompok 1 ya. Kelompok 1 coba. Ini ya, masih berproses ya. Oke. Ini sudah selesai semua ya? Oke. Ada yang sudah siap untuk presentasi? Oke, kelompok 1. Untuk kelompok 1, kelompoknya Ervita. Yuk. Dia, Aziz, Fitria, Nabila. Yuk, silakan maju. Yuk, silakan untuk perkenalan diri terlebih dahulu ya untuk kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan di sini kami dari kelompok 1 dan perkenalan dulu dari saya Ervita Auliasari.
Nama saya Nabila Restu Hayuning Tias. Saya Dia Ainin Tias. Saya Fitrianto. Dan operator kami ada Muhammad Aziz. Dan di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang configuration NAT. Next. Nah, untuk langkah-langkah konfigurasi dan penguji NAT, yang pertama, kalian membuka Winbox, klik refresh, tunggu sampai muncul MAC address, lalu klik MAC address. Terus selanjutnya, beri nama Ether 1 dan Ether 2 dengan nama Ether 1 ISP dan Ether 2 LAN dengan double klik. Terus selanjutnya ada konfigurasi IP address Ether 1, Ether 2 dengan klik IP address, klik isikan IP Ether 1 dan pilih interface, klik OK. Next. Selanjutnya konfigurasi DNS server dengan cara klik IP DNS, isikan server 8.8.8.8, klik OK. Keenam, konfigurasi gateway dengan klik IP, klik routers, klik plus, isikan gateway-nya. Ketujuh, konfigurasikan NAT dengan cara klik IP, firewall, net, klik plus, klik action, pilih mesh squared, klik OK. Selanjutnya, buat DHCP agar laptop klien dengan langsung mendapatkan alamat IP secara otomatis. Pastikan laptop sudah terhubung ke internet. Untuk melakukan pengujian apakah NAT sudah berhasil dikonfigurasi, lakukan langkah berikut. Sudah? Berikut contoh berhasil konfigurasi NAT dan berhasil browsing ke website. Oke. Yuk ditutup. Jadi itu cara konfigurasi NAT dari kelompok 1. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum Oh iya ya. Yo kan gak apa-apa, bungkus ya. Loh, kok kan aku enggak yang ngomong, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau bertanya. Miss. Beri applause, no. Iya. Gitu Pak. Yus ngono lah, demikian presentasi dari saya. Terus aku, ya kan no. Ya. Iya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Ayo, ada yang bertanya? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. IP public adalah jenis alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat seperti komputer dalam jaringan internet. Oke. Udah? Oke. Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, silakan ditutup. Cukup sekian dari kelompok kami. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Terus yuk selanjutnya. Yo sik to iki gak. Yo iya iki kan beri aplaus terus bar kuwi engko keloro. Lah sing keloro kok. Yuk beri aplaus ya tadi ya untuk kelompok 1 bagus ya. Terus selanjutnya yuk untuk kelompok 2. Yuk kelompok 2.
Siapa yang mau jadi moderatornya? Yuk silakan dimulai untuk presentasinya. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berupa video. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami, saya Dian Francisca. Saya Nia Putri Ramadhani. Saya Desti Rahmania Putri. Saya Novel Dewa. Saya Hendy. Selamat menyaksikan video hasil diskusi kami. Kali ini kita akan melakukan konfigurasi basic standar, yaitu kita akan melakukan konfigurasi dengan skema IP ISP saya adalah segmen 3, kemudian IP lokal saya akan membuat dengan IP 192.168.5.1. Oke, kita langsung saja. Apa saja yang diperlukan? Yang pertama kita memerlukan router mikrotiknya, kemudian kita perlukan kabel koneksi jaringan, kemudian kita perlukan adalah aplikasi Winbox. Oke, kita langsung buka saja Winbox-nya. Nah, di sini kita refresh, sudah terbaca. Nah, kita bisa akses berdasarkan MAC address ataupun IP address. Kita bisa. Oke, di sini saya akses dari IP saja. Nah, untuk password defaultnya yaitu adalah admin, kemudian passwordnya adalah kosong. Oke, kita connect. Nah, ini adalah router mikrotik yang masih fresh. Jadi dari pabrik ada seperti ini. Untuk melakukan konfigurasi, alangkah baiknya kita remove terlebih dahulu konfigurasi yang ada di dalam mikrotik ini. Kita klik remove konfigurasi. Ini bisa kita close, kita buka dulu. Kita refresh. Nah, sekarang sudah terreset karena tanda IP-nya ada 88, yaitu IP default dari mikrotik sekarang sudah menjadi 000. Kita klik saja, kemudian kita konekkan. Sekarang kita sudah masuk dan posisinya masih kosong semua. Langkah pertama, kita akan memberikan interface terlebih dahulu atau pengenalan di masing-masing Ethernetnya. Oke. Nah, Ethernet 1 ini akan saya fungsikan sebagai supply internet saya atau yang akan saya tanam IP dari ISP. Apakah itu wajib di Ethernet 1? Tidak. Apabila di mikrotik teman-teman mengalami kerusakan di Ethernet 1, boleh dipindah di Ethernet berapapun. Oke, di sini saya taruh di Ethernet 1. Ini saya beri nama agar tidak lupa. ISP dan play. Oke. Nah, R ini tandanya apa? R ini adalah tandanya running atau Ethernet tersebut terpasang sebuah kabel. Untuk melakukan konfigurasi ini, maka kita memerlukan dua buah kabel. Yang pertama adalah Ethernet 1, yaitu kabel dari ISP atau untuk suplai internet kita. Yang kedua adalah Ethernet 2 atau kabel lokal kita dari laptop atau dari switch ke mikrotik kita. Oke, jika sudah, sekarang kita akan tanam IP-nya. Kita masuk ke dalam IP, kemudian address. Nah, di sini kita plus saja. Kita plus, nah kita masukkan IP-nya tadi adalah segmen 3, 192.168.3. Contohnya saya masukkan adalah 6. Nah, jangan lupa masukkan net plusnya. Saya masukkan /24. Oke, ya sudah. Kita pilih Ethernet 1 interface-nya. Karena kita tanam IP ini Ethernet 1. Oke, kita klik play. Network-nya akan terisi otomatis. Kemudian kita klik OK. Nah, address sudah, internet sudah. Kita masuk ke dalam IP, kemudian kita masuk ke dalam DNS. Kita masuk DNS. Nah, di sini time servernya kita isikan DNS Google saja, nggak apa-apa. 8888. Kemudian kita checklist dulu remote request. Oke, checklist, kemudian kita apply dan oke. Kemudian jangan lupa kita harus memasukkan yang namanya gateway-nya. Oke, kita masuk ke dalam IP, kemudian masuk ke dalam menu routes. Nah, di sini kita plus saja. Kita plus, nah gateway ini kita isi 192.168.3.1. Ini adalah gateway dari ISP saya.
Ya sudah, klik play dan klik oke. Nah, ini sudah masuk gateway-nya, backable. Oke, sekarang coba kita tes. Kita ping ke internet ya. Ternyata sudah masuk koneksi, artinya port 1 kita sudah terkonek dengan internet. Kita sudah bisa ping ke gateway. Nah, coba kita ping google.com. Nah, sudah bisa ya pakai DNS. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi NAT. Apa itu konfigurasi NAT? Konfigurasi NAT artinya kita akan mengirimkan internet kita dari Ethernet 1 menuju ke Ethernet 2. Artinya jaringan lokal kita bisa terhubung dengan internet. Nah, langkahnya bagaimana? Kita masuk dulu ke dalam interface. Kita ulang lagi. Itu di interface ya. Nah, ini kita beri nama terlebih dahulu untuk Ethernet 2-nya. Kita beri nama, contohnya LAN kita, play, oke. Nah, jika sudah, bagaimana caranya? Kita masukkan ke dalam IP kemudian address. Di sini kita harus tanam dulu sebuah IP address di Ethernet 2. Oke, kita plus. Nah, di sini kita masukkan IP-nya. Tadi syaratnya adalah 5.1 untuk lokalnya. Nah, kita masukkan ya. Di address kita plus, kita masukkan 192.168.5.1. Jangan lupa slash-nya, left mas ya. Ya sudah. Nah, ini kita pilih, jangan di Ethernet 1 karena kita akan tanam ini di Ethernet 2 atau di jaringan LAN kita. Ethernet 2, jika sudah kita apply, kemudian oke. Nah, sekarang kita sudah punya IP di Ethernet 2. IP di Ethernet 2 ini fungsinya adalah untuk gateway si klien kita, gateway di jaringan lokal kita. Jika sudah seperti ini, apakah sudah bisa terkoneksi dengan internet? Belum. Oke, ya sudah, kita masuk lagi ke dalam IP, kemudian kita masuk ke dalam menu firewall. Nah, di sini kita masuk ke dalam menu tab NAT. Ya, di NAT ini masih kosong, tidak ada konfigurasi. Bagaimana caranya? Kita klik plus, kemudian kita pilih di dalam tab action. Di sini kita pilih masquerade. Nah, masquerade ini fungsinya apa? Masquerade ini fungsinya adalah dia akan mentransfer koneksi internet dari ISP menuju ke WAN. Artinya jaringan kita bisa terhubung dengan koneksi internet dengan IP yang kita miliki, yaitu IP segmen 5 dengan gateway-nya adalah 5.1. Oke. Sudah kita apply, kemudian kita oke. Nah, sekarang coba kita buktikan. Kita akan setting laptop saya ini dengan menggunakan IP segmen 5. Kita masuk ke internet, cek adapter option. Nah, ini kita setting TCP IP 4. Masukkan IP-nya 192.168.5.5D untuk contohnya. Subnet kita masukkan, gateway-nya berapa? Gateway-nya adalah IP yang kita tanam di Ethernet 2, 192.168.5.1. DNS-nya kita masukkan DNS Google, nggak apa-apa. 888. Ya sudah, kita klik oke, kemudian kita close saja. Nah, sekarang kita lihat nih, masukkan internetnya. Nah, langsung terkoneksi ya, sudah bisa internet. Nah, ternyata sudah bisa untuk melakukan internet di IP lokal kita. Oke, nah sampai sini ini sudah berhasil. Coba untuk memastikan kita cek lagi lewat command prompt. Coba kita ping ke gateway-nya ya. Ternyata bisa. Coba kita ping ke IP 3. Nah, bisa kan? Padahal IP kita adalah IP config adalah 5.5, tapi kita sudah bisa ping ke IP 3.1. Oke, ini adalah konfigurasi basic atau konfigurasi NAT pada router MikroTik. Cukup mudah bukan? Saya rasa video untuk kali ini cukup sekian. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum
demikian. Iya. Demikian judul sudah selesai ya. Kasih intinya kok masa kamu mau janji intinya untuk konfigurasi NAT yaitu dengan semuanya baik aja. Buka Windows, klik connect, ini kok ini nak iso kene. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami ada yang ingin ditanyakan. Saya tak boleh kasih. Bisa paham ini? Satu dua tiga sampai. Nah, wis bagus. Ini kan presentasi dari kelompok kami ditanyakan. Ngoleh, Det. Jadi intinya untuk konfigurasi NAT yaitu dengan buka Winbox, klik connect, setting IP address, setting DNS, setting gateway, setting NAT, buka DHCP server, lakukan pengujian dengan membuka website. Jika berhasil maka kita dapat browsing atau membuka website dengan internet. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? IP lokal atau yang disebut juga dengan IP privat adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan lokal atau internal yang bersifat pribadi dan terbatas pada suatu lokasi. Sudah jelas ya? Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk beri aplaus untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 lebih ditingkatkan lagi ya, bagus ya. Kalau video biasanya kalian lebih paham ya. Terus untuk selanjutnya kelompok 3, yuk untuk presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang laporan praktikum NAT dengan anggota saya Natasha Agustina, saya Latifah Rizky, Maisha, saya Ima Fitria, saya Ilyas. Cara laporan praktikum NAT dilakukan dengan cara pertama, buka Winbox, klik refresh, tunggu sampai muncul MAC address, lalu klik MAC address, klik connect. Kedua, beri nama Ether 1 dan Ether 2 dengan nama Ether 1 ISP dan Ether 2 LAN dengan cara klik internet, double klik Ether 1, isi name Ether 1, klik OK. Untuk Ether 2, double klik Ether 2, isi name Ether 2 LAN, klik OK. Konfigurasi IP address Ether 1 dan Ether 2 dengan cara klik IP address, klik plus, isikan IP address 1 dan pilih interface-nya Ether 1, klik OK. Lakukan tersebut juga untuk pada Ether 2. Konfigurasi DNS, klik IP DNS, isikan server 8.8.8.8, klik OK. Konfigurasikan gateway dengan cara klik IP, klik routers, klik plus, isikan gateway 192.168.3.1. Konfigurasikan NAT dengan cara klik IP, firewall, klik NAT, klik plus, klik action, pilih masquerade, klik OK. Buat DHCP agar laptop klien dapat langsung mendapat alamat IP secara otomatis. Klik IP, DHCP server, DHCP setup, klik next sampai sukses, klik OK. Pastikan laptop terhubung ke internet. Untuk melakukan pengujian apakah NAT sudah berhasil dikonfigurasi, lakukan langkah berikut. A. Di menu Mikrotik, klik New Terminal, klikkan ping 8.8.8 atau ping google.com. Klik Enter. Lihat pada
Jika keluar angka seperti gambar di bawah ini, artinya Mikrotik sudah terhubung ke internet dan NAT sudah berhasil dikonfigurasi. B. Langkah pengecekan kedua yaitu dengan melakukan browsing atau akses ke internet melakukan web browser di laptop. Jika sudah berhasil akses internet, artinya konfigurasi NAT sudah berhasil. Berikut contoh konfigurasi NAT dan berhasil browsing ke website. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Yuk, silakan. Izin menjawab dari kelompok 6. Perbedaan NAT statis dengan NAT dinamis yaitu jenis NAT ini bekerja dengan cara menerjemahkan semua alamat IP yang tadinya belum terdaftar menjadi alamat IP yang sudah terdaftar. Itu NAT statis. Sedangkan NAT dinamis yaitu bekerja dengan cara mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu buah kelompok alamat IP yang terdaftar yang sama. Udah ya, jelas ya? Oke. Yuk, tutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, beri aplaus untuk kelompok 3. Itu tadi ya presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah sangat bagus sekali ya. Terus beri aplaus dulu untuk kelompok 1, 2, dan 3. Terima kasih ya. Terus untuk kelompok selanjutnya nanti 4, 5, dan 6 ya. Untuk kelompok selanjutnya 4, 5, dan 6 kita lanjutkan minggu depan. Oke? Oke. Untuk selanjutnya gini ya, ada yang bisa membantu untuk menyimpulkan dari presentasi kita hari ini. Yuk, coba maju Nagita. Berdiri, coba berdiri, coba sebentar ya. Yuk, maju yuk Nagita. Yuk, saya beda hitung. Ini Bu yang bisa saya simpulkan. 1. Definisi NAT, 2. Fungsi NAT, 4. Cara konfigurasi NAT, 5. Cara pengujian NAT. Oke, itu ya untuk beri aplaus dulu untuk ini. Situ. Udah ya, berarti itu ya untuk pelajaran hari ini tentang NAT kita sudah. Untuk minggu depan berarti kita belajar tentang proxy server. Untuk itu sebelum nanti kita ke materi silahkan dipelajari terlebih dahulu di rumah. Oke? Untuk itu ada ya sebelum saya mengakhiri, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ya, cukup ya. Oke, cukup sekian pelajaran untuk pelajaran kita hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Setia Nomo, CGP Angkatan 11 Kabupaten Magetan, SMK Negeri Tangerang. Dalam kesempatan ini saya melakukan observasi ditemani dengan Bu Maya dan Bapak Andi selaku pengajar praktek CGP Angkatan 11 Kabupaten Magetan. Assalamualaikum Pak Andi, Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik.
Di kegiatan fase observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu Maya terkait kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan pada kelas Ibu Maya dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi? Karena saya jawab ya Pak Surya, karena belum terbiasa awalnya saya merasa tegang dan nervous. Namun alhamdulillah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu Maya, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk tahapan tadi sudah berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat, yaitu menggunakan cinta pembelajaran model project based learning. Untuk area pengembangan yaitu aspek pengetahuan, siswa telah memahami konsep NAT dengan mempelajari bahan ajar yang disediakan, lalu diskusi kelompok dan presentasi kelompok. Di sini sedangkan untuk aspek keterampilannya sendiri, siswa sudah mempraktekkan bagaimana melakukan konfigurasi NAT agar root dan komputer dan dapat terhubung ke internet. Menurut Ibu sejauh mana kira-kira area pengembangan tadi berhasil diterapkan? Menurut saya secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik Pak Surya, sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat. Namun masih ada sedikit kekurangan atau kendala yang terjadi. Menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran tadi? Untuk kendalanya Pak Surya yang tadi saya hadapi, diantaranya masih ada siswa yang tidak mau terlibat atau kurang aktif adalah kegiatan diskusi dan presentasi kelompok. Kendala yang tadi diantaranya masih ada siswa yang tidak mau terlibat gitu ya? Iya. Nah, kira-kira mengapa mereka kurang aktif atau kurang mau terlibat dalam kegiatan pembelajaran seperti diskusi atau presentasi kelompok? Mungkin karena jumlah anak dalam satu kelompok terlalu banyak Pak Suryo, dan saya tidak membagi kelompok mereka berdasarkan minat atau gaya belajar mereka. Lalu apa yang dapat Ibu lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut di pembelajaran selanjutnya? Saya akan mencoba membagi kelompok Pak Suryo mereka berdasarkan minat dan gaya belajar yang sama, mengurangi jumlah anggota dalam satu kelompok sehingga mereka bisa fokus dan lebih aktif dalam melakukan diskusi atau presentasi kelompok. Kira-kira kapan Ibu mau menerapkan rencana perubahan yang terjadi sudah Ibu sampaikan tadi? Mungkin minggu depan pada jam pembelajaran saya akan saya coba lakukan rencana pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi. Baik Bu Maya, terima kasih atas jawaban pertanyaannya. Semoga rencana perbaikan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik sehingga semua siswa dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Adi Kurniawan selaku pengajar praktik CGP Angkatan 11 Kabupaten Magetan untuk memberikan umpan balik untuk tanggapan terkait jalannya percakapan pasca observasi kegiatan seperti kelas hari ini. Baik, terima kasih Pak Setia dan terima kasih juga Bu Maya. Tanggapan untuk proses coaching ini itu sangat luar biasa, di mana sangat bagus Pak Setia dalam mengidentifikasi area yang ingin dikembangkan, kemampuan Pak Setia dalam merefleksi diri sambil membantu dalam proses coaching ini, dan mungkin konsepnya juga teorinya sangat relevan yang kaitan dengan yang telah kita pelajari, dan idenya juga sangat menarik. Dalam konsep ini pasti sudah bagaimana caranya, tujuannya sangat luar biasa itu, dan memahami hambatan juga mungkin kaitan yang terjadi pada proses-proses tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Setia. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Andi, Bu Maya, menempatkan diri di tengah
saya mengucapkan pasal persuasi, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.